Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Rasidik, NIM 289235041 dengan prodi manajemen dengan dosen pembimbing Bapak Darmawan SEMM dengan judul Ekonomi Internasional. Materi presentasi: pengertian ekspor produk dalam negeri. 2. Dampak globalisasi terhadap pasar. 3. Tantangan dalam pasar global. 4. Peran teknologi dalam perubahan pasar. 5. Barang produk ekspor. 6. Strategi menghadapi ketidakpastian pasar ekspor. Pengertian ekspor produk dalam negeri. Pengertian ekspor umum. Ekspor adalah kegiatan menjual dan mengirim barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan memperoleh devisa dan memperluas pasar. Pelaku disebut eksportir dan dilakukan berdasarkan aturan perdagangan internasional. Kalau disebut ekspor dalam negeri, maka istilah ini biasa dipakai secara tidak formal untuk menggambarkan penjual antar di daerah di dalam negeri yang dilakukan dengan skala besar. Prosedur khusus atau melalui pelabuhan ekspor tetapi tujuannya masih di wilayah Indonesia. Misalnya pengiriman barang dari Batam ke Jakarta yang melewati kawasan berikat. Kegiatan pemasaran produk lokal ke daerah lain dalam suatu negara dengan mekanisme ekspor, misalnya dalam konteks kawasan perdagangan bebas. Dampak globalisasi terhadap pasar. Kenaikan standar hidup. Beberapa negara mungkin mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat akibat globalisasi. 2. Keterhubungan ekonomi. Beberapa negara mungkin mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat akibat globalisasi. 3. Persaingan yang meningkat. Beberapa negara mungkin mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat akibat globalisasi. Tantangan dalam pasar ekspor global. Pertumbuhan ekonomi dapat melambat dan ketidakstabilan pasar dapat disebabkan oleh ketegangan antar negara, seperti tarif, larangan perdagangan, dan hambatan lainnya. Suatu situasi pemerintah atau politik sering kali mengakibatkan perubahan kebijakan perdagangan internasional. Perjanjian perdagangan dapat diperpanjang, dibatalkan, atau diganti. Barang produk ekspor. Barang produk ekspor adalah barang atau komoditas yang dijual dan dikirim dari suatu negara ke negara lain untuk tujuan perdagangan. Barang-barang ini biasanya memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional dan menjadi sumber daya devisa bagi negara pengekspor. Berikut penjelasan lebih rinci. 1. Jenis barang produk ekspor. Secara umum, barang ekspor dibagi menjadi 3 kelompok besar. A. Barang mentah atau raw material. Barang yang belum diolah atau masih dalam bentuk alami. Contoh, minyak mentah, batu bara, kayu long, ikan laut segar, karet alam, hasil tambang atau emas, nikel, dan bauksit. Barang setengah jadi atau semi-finished good. Barang yang sudah melewati tahap pengolahan awal namun belum siap dipakai langsung. Contoh, tepung terigu, benang tekstil, bahan kimia industri. Barang produk ekspor. Barang produk ekspor adalah barang atau komoditas yang dijual dan dikirim dari suatu negara ke negara lain untuk tujuan perdagangan. Barang-barang ini biasanya memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional dan menjadi sumber daya devisa bagi negara pengekspor. Berikut penjelasan lebih rinci. 1. Jenis barang produk ekspor. Secara umum, barang ekspor dibagi menjadi 3 kelompok besar. A. Barang mentah atau raw material. Barang yang belum diolah atau masih dalam bentuk alami. Contoh, minyak mentah, batu bara, kayu long, ikan laut segar, karet alam, hasil tambang atau emas, nikel, dan bauksit. Barang setengah jadi atau semi-finished good. Barang yang sudah melewati tahap pengolahan awal namun belum siap dipakai langsung. Contoh, tepung terigu, benang tekstil,
bahan kimia industri. C. Barang jadi atau manufaktur goods. Barang yang sudah selesai diproduksi dan siap digunakan, contohnya pakaian dan sepatu, elektronik, TV, HP, komputer, furnitur, mobil dan suku cadang, produk makanan olahan, kerajinan tangan atau batik, ukiran, tenun. 2. Contoh produk ekspor unggulan di Indonesia. Beberapa produk ekspor utama Indonesia antara lain minyak kelapa sawit atau CPEU, batu bara, karet, tekstil, dan pakaian, produk perikanan atau udang, tuna, kopi, teh, kakao, furnitur dan kerajinan kayu, nikel dan hasil tambang. 3. Ciri-ciri barang produk ekspor memenuhi standar kualitas internasional, memiliki permintaan tinggi di luar negeri, dapat menghasilkan devisa bagi negara, memerlukan proses perizinan ekspor, bea cukai, sertifikat barang, dan sebagainya. Strategi menghadapi ketidakpastian pasar ekspor. Diverifikasi pasar ekspor. Jangan bergantung pada suatu negara tujuan ekspor saja. Contohnya, jika ekspor ke Eropa menurun, perusahaan bisa memperluas ke Asia Selatan atau Timur Tengah. Tujuan agar risiko penurunan permintaan di suatu pasar tidak langsung memukul seluruh bisnis. 2. Diverifikasi produk. Kembangkan berbagai jenis produk sesuai kebutuhan pasar yang berbeda. Contoh, jika produk utama terganggu oleh regulasi baru, produk lain masih bisa dijual. Strategi ini membantu perusahaan lebih fleksibel menghadapi perubahan tren dan selera konsumen. 3. Pemantauan dan analisis pasar secara berkala. Lakukan riset pasar secara rutin, tren permintaan, harga, regulasi, dan kebijakan perdagangan. Gunakan data intelijen pasar untuk memprediksi perubahan dan menyesuaikan strategi lebih cepat. 4. Membangun kemitraan jangka panjang. Bentuk hubungan kuat dengan distributor, importir, dan mitra lokal di negara tujuan ekspor. Mitra lokal sering memiliki informasi cepat tentang perubahan pasar dan kebijakan. 5. Lindung nilai atau hedging terhadap risiko valuta asing. Gunakan instrumen keuangan syariah seperti akad, salam, atau murabahah. Lindung nilai bagi lembaga syariah atau hedging konvensional atau forward futures untuk melindungi nilai tukar agar keuntungan tidak tergerus fluktuasi mata uang. 6. Fleksibilitas produk dan logistik. Gunakan sistem produksi yang mudah disesuaikan, misalnya just in time atau modular production. Pastikan rantai pasok memiliki alternatif pemasok cadangan, rute logistik alternatif, dan stok bahan baku. Strategi. Kesimpulan presentasi. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa ekspor dalam negeri saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan dan dampak yang kompleks akibat globalisasi dan perkembangan teknologi. Pertumbuhan ekonomi dimungkinkan karena meningkatkannya perdagangan internasional, akses ke pasar baru, dan persaingan yang ketat. Pentingnya untuk pertimbangan tantangan-tantangan tersebut untuk menjadi ketidakstabilan politik, fluktuasi mata uang, dan dampak lingkungan. Sekian dari saya presentasinya. Saya ucapkan terima kasih.